Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 9 mulai ayat yang ke-35. Demikian firman-Nya. Yesus mendengar bahwa maksudnya ia itu adalah orang buta sejak lahir yang dijelekkan oleh Yesus, telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, si buta yang sudah disembuhkan akhirnya bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, "Apakah engkau percaya kepada Anak Manusia?" Nah, ini satu ungkapan yang menjadi favorit Yesus menyebut dirinya anak manusia. Nah, tentu anak manusia ini bukan betul anak manusia biasa, tetapi ini suatu gelar. Dan gelar yang dikatakan kalau di dalam kitab Matius nanti, anak manusia datang akan menjadi raja. Juga kalau di Yohanes di pasal 3, anak manusia akan ditinggikan, artinya disalib. Jadi anak manusia menjelaskan bahwa Yesus menderita, kemudian Yesus juga menjadi raja segala raja nantinya, tetapi juga menunjukkan anak manusia itu menunjukkan Yesus merendahkan dirinya, menderita, nanti mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, mengangkut isi dosa dunia. Ini anak manusia. Itu istilah untuk Yesus yang disebutkan oleh Yesus sendiri, atau sebenarnya dalam istilah orang Yahudi mestinya tahu itu adalah Mesias, yaitu raja yang telah dinubuatkan di masa lalu akan menjadi raja segala raja nanti pada waktu datang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang 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 buta yang sudah melihat itu percaya, dan ini luar biasa. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, ke, langsung kepada orang buta yang sudah disembuhkan. Ini jarang sekali ya Yesus mengatakan itu. Memang pernah mengatakan kepada uh, siapa itu, Nathanael ya, Nathanael kemudian mengatakan, "Kamu akan melihat anak manusia turun, itu anak tangga tangga turun, malaikat turun naik." Nah, itu anak manusia yang dimaksud juga. Kemudian juga Yesus mengatakan kepada Nikodemus ya, tapi tidak secara langsung, tetapi yang langsung kepada perempuan Samaria, "Akulah dia," atau Mesias, itu jelas sekali. Nah, ini langsung dikatakan, tetapi bunyinya anak manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian Yesus mengatakan, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat." Nah, orang Farisi mengatakan, "Apakah
itu berarti bahwa kami juga buta. Perhatikan jawab Yesus. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, tentu saja kata buta bukan berarti buta mata, buta secara fisik, ini buta secara rohani. Artinya orang-orang Farisi tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah orang berdosa. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang suci yang dapat melakukan firman Tuhan, hukum Taurat dilakukan semuanya. Itu pikiran mereka, tetapi bukan itu pandangan Yesus. Kalau orang mengatakan dirinya benar, itu justru orang berdosa. Malah dikatakan di sini, tetaplah dosamu. Dalam arti orang Farisi ini tidak bisa bertobat oleh karena mengaku terus dirinya orang suci, telah melakukan hukum Taurat dengan penafsirannya sendiri tentu saja. Jadi yang disebut buta di sini adalah kalau menyadari bahwa dia berdosa, tidak mampu untuk menyelesaikan dosa itu sendiri dan berserah kepada Yesus, anak manusia, Mesias, anak domba Allah yang dikorbankan untuk dosa dunia. Kalau demikian, itu orang buta yang sudah melihat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita sadar, kita juga seperti itu bukan? Kita sudah sadar bahwa kita orang berdosa tidak mampu menyelesaikan dosa dengan kekuatan sendiri. Dosa hanya diampuni oleh karena pengorbanan anak domba Allah yaitu Yesus yang mati disalib, bahkan bangkit pada hari ketiga dan pada akhirnya naik ke surga duduk sebelah kanan Allah. Itulah anak manusia, anak Allah, anak domba yang mengangkut isi dunia. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menjadi orang buta yang sudah dicelekkan secara. Mari kita bersyukur, mengucap syukur kepada kasih karunia Tuhan yang menyadarkan bahwa kita orang buta, orang berdosa, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah kepada Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Mesias, Engkau anak manusia yang merendahkan diri, mati sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mengganti hukuman kami, sehingga kami diampuni dosanya. Terima kasih atas pengampunan yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah hidup kami menunjukkan bahwa kami adalah orang yang sudah diampuni, sehingga penuh syukur dengan ucapan, tindakan, maupun pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.